Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPA Kota Blitar yang beranggotakan Arma, Tia, Hadian, dan Sinta. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan berdasarkan laporan yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewingga, NRP 53. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kebutuhan luas lahan untuk sanitary landfill. Berikut merupakan tabel untuk menghitung volume dan luas yang dibutuhkan dalam sanitary landfill, di mana ada poin 1 sampai poin 14 yang akan saya jelaskan untuk slide selanjutnya. Poin 1 yaitu populasi. Nah, di tabel tersebut itu merupakan data populasi yang kami dapatkan berdasarkan data kependudukan sumber Badan Pusat Statistik Kota Blitar, khususnya di daerah Kapanjen Kidul. Nah, pada tahun 2008 populasi sebesar 150.369. Ini merupakan hasil proyeksi 10 tahun ke depan dengan menggunakan metode least square. Poin 2 yaitu timbulan kilogram per orang per hari. Nah, rumusnya itu timbulan tahun sebelum dikali dengan buka kurung 100% ditambah 1% tutup kurung. Misalnya, timbulan sampah tahun 2027 sebesar 0,682 kg per orang per hari. Nah, untuk menghitung timbulan di tahun 2008, caranya yaitu timbulan di tahun 2027 dikali dengan 1 ditambah 0,1 sehingga hasilnya 0,689 kg per orang per hari timbulan pada tahun 2028. Poin 3, 4, dan 5 yaitu merupakan kuantitas sampah yang terbagi untuk harian, tahunan, dan akumulasi. Poin 3 bisa didapatkan dengan populasi dikalikan dengan timbulan. Sedangkan untuk poin 4 ini, hasil perhitungan poin 3 dibagi dengan 1000 dan dikali 365 hari. Dibagi dengan 1000 merupakan konversi dari kilogram ke ton, sedangkan untuk dikalikan dengan 365 hari, yaitu konversi 1 tahun sama dengan 365 hari. Untuk poin 5 bisa didapatkan dengan akumulasi tahun sebelumnya ditambahkan dengan perhitungan pada poin 4 yang hasilnya akan dalam satuan ton. Poin 6, 7, 8, dan 9. Poin 6 dan 7 merupakan volume sampah terkompaksi untuk harian dan tahunan. Untuk poin 8 dan 9 yaitu material penutup untuk harian dan tahunan. Untuk menghitung sampah terkompaksi harian, poin 6 sama dengan poin 3 dikali dengan 450 kg per meter kubik. 450 ini merupakan densitas sampah. Sedangkan untuk menghitung material penutup yaitu poin 6 dikali dengan 0,2. 0,2 ini merupakan faktor cover material. Poin 10, 11, dan 12 yaitu volume sampah untuk sampah terstabilisasi dan untuk volume sanitary landfill. Perhitungannya, poin 11 untuk volume di sanitary landfill yaitu sama dengan poin 9 ditambah dengan poin 10, sehingga volume sampah sanitary landfill di tahun 2028 sebesar 85.543,347 meter kubik. Oke, untuk slide kali ini yaitu perhitungan luas sanitary landfill, yaitu rumusnya ASL sama dengan volume sanitary landfill dibagi dengan Highcliffe sanitary landfill. Perhitungan luas sanitary landfill di tahun 2028 yaitu nilai volume di tahun 2008 dibagi dengan 5 meter. Di sini kami menggunakan ketinggian 5 meter. Sehingga luas sanitary landfill pada tahun 2028 sebesar 173.329,043 meter persegi. Pada poin 13 dan 14 yaitu luas total sanitary landfill pada satuan meter persegi dan hektar. Rumusnya
AT sama dengan ASL dikali dengan F. F ini merupakan faktor penambahan luas, yaitu 100% ditambah 20% sampai 40%, sehingga perhitungan luas total sanitary landfill di tahun 2028 sebesar 22,533 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewingga, NRP 53. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung sel yang digunakan di sanitary landfill atau TPA. Dalam perhitungan sel ada beberapa ketentuan. Dimensi dan volume sel harian tergantung pada faktor-faktor seperti berikut. Pertama, jumlah sampah yang akan dibuang setiap hari. Kedua, tingkat pemadatan. Ketiga, ketinggian sel paling nyaman untuk kerja manual. Jumlah kuantitas sel dalam sehari. Rumusnya adalah DSSL sama dengan DSP dikali 7 dibagi DW, di mana DSSL merupakan kuantitas sehari-hari sampah di sanitary landfill atau TPA. DSP merupakan jumlah sampah yang diproduksi dalam sehari, sedangkan DW merupakan hari kerja yang dilakukan, normalnya 5-6 hari dalam seminggu. Perhitungan volume sel di tahun 2028 yaitu nilai DSP pada tahun 2028 dikali dengan 7 dibagi 5 sama dengan 131.278,88 kg per hari. Volume sel, rumusnya adalah DSSL dibagi DMSW dikali dengan CM. VC merupakan volume sel dalam sehari, sedangkan DMSW merupakan densitas sampah, dan CM merupakan material penutup. Untuk perhitungan volume sel di tahun 2028 yaitu VC sama dengan nilai DSSL pada tahun 2028 dibagi dengan nilai densitas dikali dengan cover material. Nah, mengapa menggunakan angka-angka tersebut yaitu DMSW 400 kg/kubik dan CM sama dengan 0,2? Karena densitas sampah terkompaksi ini harus kurang dari densitas sampah terstabilisasi, di mana range-nya antara 400 sampai 500, sehingga kami menggunakan 400. Nah, untuk nilai cover material sendiri ini range antara 20% sampai 25%, dan kami menggunakan angka 0,2 atau 20%. Luas sel, rumusnya adalah AC sama dengan VC dibagi dengan HC. AC merupakan area atau luas sel per hari, sedangkan HC merupakan nilai ketinggian yang digunakan untuk tiap sel antara 1 sampai 1,5 meter. Perhitungan luas sel di tahun 2028 sama dengan nilai volume sel pada tahun 2028 dibagi dengan ketinggian 1,5 sehingga menghasilkan 43,760 meter persegi per hari. Panjang sel, rumusnya adalah L sama dengan AC dibagi dengan W. Perhitungan panjang sel di tahun 2028. L sama dengan luas di tahun 2008 dibagi dengan lebarnya yaitu 5 meter sehingga menghasilkan panjang sebesar 8,752 meter. Mengapa kami menggunakan lebar yang digunakan adalah 5 meter? Karena pada umumnya lebar ini memiliki range antara 3-6 meter. Hal ini digunakan untuk mobilisasi kendaraan, khususnya untuk membongkar sampah di sanitary landfill. Drainase TPA berfungsi untuk mengurangi volume air hujan yang jatuh pada area timbunan sampah. Pada perencanaan ini, digunakan saluran drainase terbuka berbentuk segi empat yang terbuat dari batu kali. Pemilihan ini mempertimbangkan kekuatan material dan mampu menahan tekanan tanah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung debit pada saluran. Contohnya pada saluran D1, D2. Data yang dibutuhkan adalah panjang limpasan terjauh atau LO, beda tinggi muka tanah atau HO, slope limpasan atau SO,
yang didapatkan dengan cara HO per LO, lapisan beton atau N, panjang saluran LD, volume asumsi V, dan CR. Selanjutnya adalah perhitungan TC yang didapatkan dengan cara T0 plus TD. Pengukuran T0 pada jarak limpasan kurang dari 1000 meter dapat menggunakan rumus T0 sama dengan 108 kali N kali L0 pangkat 1 per 8 per SO pangkat 1 per 8. Maka didapatkan nilai 24,10 menit. Untuk menghitung TD dengan cara LD per V asumsi dikalikan 60 dan didapatkan nilai 5,94 menit. Selanjutnya adalah menghitung intensitas curah hujan. Nilai yang digunakan untuk saluran tersier adalah PUH 2 tahun. Akan tetapi dalam tugas perencanaan ini, perencana menggunakan PUH 10 tahun sebagai angka keamanan untuk mencegah luapan air drainase. Perhitungan lengkung intensitas dicari yang terkecil dan didapatkan bahwa untuk PUH 10 tahun metode yang cocok adalah metode Talbot. Dengan rumus I sama dengan 72.840,36 dibagi TC dalam menit plus 41,02 didapatkan angka 1025,05 mm per jam. Setelah itu menghitung slope-nya dengan rumus delta HO dibagi dengan LD. Dengan nilai delta HO 2,25 meter dan nilai LD-nya 214 meter, dapatkan nilai 0,01 meter. Selanjutnya adalah menghitung debit limpasan dengan rumus H sama dengan 1 per 360 dikali CR dikali I dan dikali A. Didapatkan nilai H sama dengan 10,43 meter pangkat 3 per detik. Setelah itu, menghitung jari-jari hidrolis dengan rumus R sama dengan A per P. A sama dengan B kali H dan P sama dengan B plus 2H. Sebelumnya harus menghitung nilai H air dahulu dengan cara buka kurung H kali N dibagi 2 pangkat sepertiga dikali akar S tutup kurung pangkat 3 per 8 sehingga didapatkan nilai H air 1,08 meter. Setelah itu nilai B sama dengan 2 kali H sehingga telah didapatkan nilai B dan H, sehingga kita dapat menentukan jari-jari hidrolis yaitu sebesar 0,54 meter. Selanjutnya adalah menghitung dimensi freeport saluran dengan rumus akar C dikalikan H air. C sendiri adalah koefisien yang didapatkan dengan cara melihat H atau debit limpasan. Jika nilai H kurang dari 0,6 meter kubik per detik, maka nilai C-nya adalah 0,14, dan jika nilai H-nya lebih dari 0,6 meter kubik per detik dan kurang dari 8 meter kubik per detik, maka nilai C-nya adalah lebih dari 0,14 dan kurang dari 0,2. Dan jika nilai H-nya lebih dari 8 meter pangkat 3 per detik, maka nilai C-nya adalah 0,23. Sebelumnya nilai H telah dihitung dan didapatkan nilai 10,43 sehingga nilai H-nya adalah 0,23 dikarenakan nilai H lebih dari 8 meter pangkat 3 per detik. Sehingga setelah dihitung didapatkan H saluran dengan rumus H air plus freeport. H air sama dengan 1,08 plus 0,52 sama dengan 1,6 meter. Dan di sini telah didapatkan nilai dimensi saluran drainase dengan B banding H atau
panjang dibandingkan lebar dengan nilai B atau P 2,16 meter dan nilai H atau L 1,6 meter. Berikutnya kami akan membahas mengenai perhitungan lindi. Sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu menyiapkan data-data yang akan diperlukan dalam perhitungan, seperti yang ditampilkan dalam tabel. Setelah mengetahui dan menuliskan data-data awal yang diperlukan untuk perhitungan, maka perhitungan dapat dilanjutkan untuk mengetahui atau menghitung berat material penutup, berat sampah, berat kering sampah, berat kadar air sampah, berat air hujan yang masuk ke dalam landfill, dan juga total lift melalui rumus-rumus yang telah dituliskan dalam slide-slide berikut. Perhitungan selanjutnya yaitu membuat atau menyusun water balance. Dalam perhitungan ini, digunakan nilai produksi gas yang telah dihitung pada bab perhitungan produksi gas. Jumlah dan berat gas digunakan untuk menghitung produksi lindi melalui langkah-langkah perhitungan berikut. Dari perhitungan water balance, dapat diketahui produksi lindi dengan satuan kilogram untuk tiap tahunnya. Produksi lindi berada di kolom I, dan berikut adalah tabel hasil perhitungan water balance yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui produksi lindi dengan satuan nilai debit, maka nilai produksi lindi yang memiliki satuan berat harus dikonversi. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk mengonversi nilai produksi lindi dengan mengacu pada guidebook Chobanoglos. Berikut adalah tabel produksi lindi. Setelah mengetahui nilai debit lindi, maka perhitungan dapat diteruskan untuk mengetahui diameter pipa yang diperlukan untuk menyalurkan lindi ke instalasi pengolahan lindi. Adapun ketentuan atau kriteria yang harus diperhatikan dalam merencanakan penyaluran lindi mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2013, sebagaimana yang tertulis dalam slide berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan pola penyaluran lindi. Dalam perencanaan ini digunakan pola tulang ikan dengan 2 buah pipa pengumpul primer. Adapun pipa pengumpul sekunder dipasang dengan jarak 40 meter dari pipa pengumpul sekunder lainnya dalam satu jalur pipa pengumpul primer. Panjang pipa diukur melalui penggambaran jalur penyaluran lindi sesuai pola yang digunakan. Dalam perencanaan ini, pipa terbagi menjadi pipa sekunder, pipa primer, dan pipa primer yang membawa aliran lindi ke bak penampung. Langkah selanjutnya yaitu menentukan debit lindi rata-rata atau key average. Pada perhitungan pipa primer yang membawa aliran lindi menuju ke bak pengumpul, nilai pipa memiliki nilai key average yang lebih besar dikarenakan pipa menerima aliran dari 2 pipa pengumpul primer, sehingga diasumsikan key average pipa primer yang membawa aliran lindi menuju bak pengumpul sama dengan 2 kali key average pipa primer. Selanjutnya menentukan faktor peak untuk debit puncak lindi. Menurut Van Brien dalam Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2013, diasumsikan faktor puncak lindi yaitu sebesar 5,4. Nilai faktor peak ini digunakan untuk menghitung debit puncak lindi. Setelah itu, debit puncak lindi dapat dihitung untuk pipa pengumpul primer dan untuk pipa pengumpul sekunder. Selanjutnya yaitu menentukan nilai Kp per Kf. Nilai Kp per Kf diperoleh melalui grafik Hydraulic Elements of Circular Sewer, di mana dalam perhitungan ini ditentukan nilai D per D sebesar 0,7 atau 70%, sehingga dapat ditarik garis lurus hingga menyentuh kurva. Garis nilai D per D yang bersinggungan dengan kurva ditarik ke bawah sehingga diperoleh nilai Kp per Kf sebesar 0,78. Selanjutnya, menghitung nilai Kf dengan membagi Kp dengan Kp per Kf yang telah diperoleh dari grafik Hydraulic Elements of Circular Sewer tadi. Selanjutnya, menghitung beda ketinggian penanaman pipa dengan mengalihkan nilai slope dengan panjang pipa. Dalam perhitungan ini, ditentukan nilai slope 1,5%. Berikutnya, menghitung derajat kemiringan pipa pengumpul primer dan pipa pengumpul sekunder. Dan setelah itu, diameter pipa dapat dihitung.
Hasil perhitungan diameter pipa selanjutnya dicocokkan dengan katalog pipa yang ada di pasaran. Berikut adalah denah penyaluran lindi. Perkenalkan, nama saya Arma Frivita. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan produksi gas. Langkah pertama untuk perhitungan produksi gas ini adalah menghitung berat kering sampah, cepat terurai, dan lambat terurai. Di sini terdapat tabel hasil perhitungannya. Kita ambil contoh untuk sampah cepat terurai. Di sini ada komponen sampah dan persentase berat sampah. Per komponen kita ambil dari website SIPSN. Ini merupakan website resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya ada berat sampah basah, kita juga ambil dari SIPSN, di mana jumlah timbulan sampah harian ibu kota Blitar sebesar 87,91 ton per hari. Lalu kita ubah satuannya atau kita konversi menjadi kilogram per hari. Selanjutnya ada berat basah sampah. Ini diperoleh dari persentase berat tiap komponen dikali berat sampah. Selanjutnya untuk berat kering sampah itu diperoleh dari berat sampah basah dikurangi kadar air dikali berat sampah basah. Itu merupakan perhitungan dari sampah cepat terurai. Selanjutnya perhitungan kandungan CHONS dan Ash. Sebelum itu kita harus mengetahui persentase tiap unsur pada tiap komponen sampah. Ini kita ambil dari buku 7 Panoglus, di mana kandungan C pada limbah makanan adalah sebesar 48%, dan juga sebagainya. Kita ambil contoh untuk perhitungan kandungan C pada limbah makanan. Di sini diperoleh dari berat sampah kering dikali persentase C. Untuk mencari kandungan unsur yang lain, caranya juga sama, tergantung dari persentasenya. Selanjutnya yaitu perhitungan total mol tiap kandungan. Di sini ada berat molekul tiap unsur. Kita ambil contoh kandungan karbon pada sampah cepat terurai. Di sini diperoleh dari berat total C sampah pada cepat terurai dibagi dengan berat molekul. Lalu perhitungan untuk rumus kimia sampah. Di sini ada tabel hasil perhitungannya. Kita ambil contoh pada kandungan karbon pada sampah cepat terurai. Di sini diperoleh dari total mol C dibagi total mol N. Nah, dari perhitungan tersebut kita peroleh rumus kimianya untuk sampah cepat terurai sebagai berikut, dan untuk sampah lambat terurai adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk jumlah gas metan dan karbon dioksida pada masing-masing jenis sampah. Kita ambil contoh gas metan pada sampah cepat terurai. Diperoleh dari 336, ini diperoleh dari mol CH4. 2478,530 adalah total dari berat kering sampah pada sampah cepat terurai. Lalu 1293 ini diperoleh dari mol C47H75O40N. Selanjutnya yaitu menghitung karbon dioksida pada sampah cepat terurai. Rumusnya sama, hanya membedakan dia diambil dari CO2 dan total berat kering sampah pada cepat terurai, dan mol C47H75O40N. Berikut adalah laju penambahan timbulan dan volume gas. Kita ambil contoh pada tahun 2020. Berikut adalah perhitungannya, di mana kita lihat dari grafik untuk sampah cepat terurai. Selanjutnya untuk pada tahun kedua seperti ini.
Selanjutnya untuk sampah lambat terurai, penambahan timbulannya seperti ini diperoleh dari grafik gas sampah lambat terurai. Dan untuk tahun kedua seperti ini. Untuk menghitung volume gasnya seperti ini. Lalu diperoleh grafik produksi gas selama 10 tahun dan grafik volume gas akumulasi selama 10 tahun. Selanjutnya ada sistem penyaluran gas. Kita lihat dari kriteria sistem menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013. Dari kriteria tersebut kita rencanakan pemasangan pipa ventilasi gas adalah sebagai berikut. Berikut adalah jalur pipa penyaluran gasnya. Perkenalkan, nama saya Arma Privita, NRP 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan air lindi. Terdapat konsentrasi parameter air lindi menurut Tchobanoglu, di mana konsentrasi BOD 5 untuk yang tipikal adalah 10.000 mg per liter dan COD sebesar 18.000 mg per liter. Kita menggunakan yang tipikal. Lalu ada baku mutu air lindi menurut Permen LH dan Kehutanan nomor P59 tahun 2016, di mana kadar baku mutu untuk BOD adalah 150 mg per liter dan COD sebesar 300 mg per liter. Lalu, untuk perencanaan pengolahan air lindi untuk TPA Kota Blitar ini menggunakan alternatif 1, teknologi pengolahan air lindi yang tertera dalam Permen PU nomor 3 tahun 2013, yaitu kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan biofilter. Berikut adalah kriterianya untuk masing-masing proses pengolahan. Alasan kenapa kita menggunakan alternatif 1, karena dapat menstabilkan influen, efisien dalam menyisihkan BOD hingga 89%, serta dapat meremoval patogen dan nutrien. Berikut adalah rencana dimensi kami, desain kami nantinya. Ini adalah kolam anaerobik tampak samping, dan ini merupakan tampak depan. Perhitungan dimensi ini seperti ini. Kita menghitung volumenya terlebih dahulu, lalu merencanakan dimensinya. Selanjutnya, kolam fakultatif ini merupakan tampak samping, dan ini merupakan tampak depan. Ini merupakan perhitungan dimensi kami seperti berikut. Pengolahan air lindi untuk kolam maturasi ini merupakan tampak samping, dan ini merupakan tampak depannya, dan ini adalah hasil perhitungan untuk dimensi kolam maturasi.